Renungan Sabtu Suci, Sabtu 8 April 2023. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari Sabtu Suci atau Sabtu Vigili, di mana renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Hari ini menjadi puncak permenungan kita selama masa Prapaskah. Paskah menjadi titik transformasi bagi kita semua umat beriman. Sesudah selama 40 hari kita berusaha mematikan segala hawa nafsu, keegoisan, dan dosa yang merusak martabat hidup kita sebagai anak-anak Allah. Bersama para wanita dan murid-murid Yesus, kita semua dibangkitkan dan dihidupkan untuk menghayati hidup ini secara baru. Para wanita datang ke kubur Yesus dalam duka mendalam, kebingungan akan masa depan, ketakutan akan ancaman sebagai murid Yesus. Namun, setelah mendengar perkataan malaikat bahwa Yesus telah hidup dan bangkit, perubahan pun terjadi. Mereka mulai mengerti mengapa Yesus tidak ada di kubur. Ia telah bangkit. Hati mereka pun seketika berubah. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus lainnya. Semula mereka ke kubur dengan hati lesu, namun mereka pulang dengan sukacita besar. Semula mereka pergi dengan langkah lemah, namun pulang dengan berlari cepat-cepat. Mereka pergi dengan putus asa, pulang dengan harapan baru. Kebangkitan Yesus telah mengubah kedukaan menjadi kemenangan. Ada kehidupan baru yang hadir dalam diri murid-murid. Setiap merayakan Sabtu Suci, kita memperbaharui janji baptis. Janji inilah mengingatkan kita kepada Allah untuk setia dan taat pada jalan yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Demikian kata Rasul Paulus. Dengan memperbarui janji baptis, kita diundang sekali lagi untuk menjadi ciptaan baru atau manusia baru yang selalu menyadari kebaikan dan kemahakuasaan Allah, Sang Pencipta. Kita juga diingatkan bahwa sebagaimana Allah membuat mukjizat keselamatan yang ajaib bagi bangsa Israel di Laut Teberau, telah diselamatkan oleh Yesus melalui perbuatan dan ajarannya. Kita disadarkan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Seperti dikatakan Nabi Yesaya, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Melalui terang lilin Paskah, kita dilantik kembali untuk menjadi terang-terang Kristus yang memancarkan harapan, cinta dan kebaikan bagi mereka yang di sekitar kita yang hidup dalam kegelapan dan kesedihan. Dengan percikan air suci, sekali lagi dibersihkan hati dan jiwa kita dari segala dosa dan pelanggaran, supaya
kita juga siap diutus untuk membersihkan dunia dengan sikap dan perbuatan baik kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, bersama seluruh umat beriman, kita merayakan Paskah yang sudah kita siapkan melalui masa pertobatan, melalui pantang dan puasa. Sudah semestinya sukacita mewarnai hati kita, seperti sukacita para wanita yang menerima warta surgawi bahwa Yesus bangkit dan hidup. Kehidupan baru itu langsung dirasakan oleh para wanita itu serta murid-murid lainnya. Rahmat Paskah diterima oleh semua orang yang sungguh menyatukan hidupnya dengan hidup Yesus. Kebangkitan Yesus dari kematian menjadi pintu bagi kita semua untuk mati dari segala dosa dan bangkit sebagai manusia baru yang siap mewartakan kabar gembira keselamatan bagi semua orang. Paskah harusnya mengubah kelesuan hati kita menjadi semangat, menyingkirkan kebencian, amarah, dendam, dan menggantikannya dengan cinta kasih serta pengampunan. Paskah sudah seharusnya semakin membuat hati kita terbuka untuk peduli kepada sesama serta menutup diri untuk segala yang jahat. Paskah menjadi api yang mengobarkan dan menguatkan kita untuk teguh sebagai murid Yesus, tanpa lagi takut dengan segala tantangan serta kesulitan hidup. Sebagai murid Yesus, kebangkitannya harus menghadirkan pembaruan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia di sekitar kita. Dunia ini masih penuh suasana kematian. Hoaks merajalela membungkam kebenaran. Kekerasan dan diskriminasi mengubur ketidakadilan. Persaingan kotor membunuh akal sehat. Demikian juga egoisme dan individualisme perlahan membekukan dan mematikan kasih dan kebaikan dalam hati manusia. Untuk itu, Paskah harus menjadi milik kita, para murid Yesus. Kita harus hidup baru dalam semangat kebangkitan Kristus. Kita harus bangkit untuk menegakkan kembali segala kehendak Allah. Kita harus bangkit untuk menegakkan kasih sebagai dasar hidup yang paling utama. Kita harus bangkit untuk menumbuhkan pengharapan dan sukacita atas orang-orang yang putus asa. Kita harus memperjuangkan keselamatan sesama kita, sehingga hidup mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kesia-siaan. Sebaliknya, hidup mereka dikuasai oleh kasih dan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau menjadikan kami tidak takut terhadap kehidupan, bahkan juga kematian. Engkau sendiri yang membuka harapan bagi kami melalui kebangkitan-Mu. Terangilah kegelapan hati kami dengan terang-Mu yang mendamaikan, dan jadikanlah kami seperti lilin Paskah yang menerangi kegelapan kehidupan di sekitar kami. Jadikanlah kami orang yang selalu beriman dan berharap padamu.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, kami mengucapkan selamat Paskah, selamat meninggalkan manusia lama kita, dan hidup baru seturut kehendak Allah.